Oh, Bu itu Rina, ada. silahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Allah atas kesempatannya. Ustaz. Yang pertama terkait dengan tadi ya, pepatah Arab yang bertentangan dengan pepatah Islam bahwa jika ingin eh, supaya nggak bikin masalah, jangan banyak berinteraksi dengan orang agar tidak menimbulkan masalah gitu. Tapi sebaliknya di Islam justru kita diminta untuk banyak berinteraksi agar terjaga intinya lebih banyak hablum minanasnya. Nah pertanyaannya adalah uh, untuk dua orang kerabat yang memang kalau ketemu tuh justru malah ribut gitu Ustaz. Uh, Entah ibu dengan anak, entah antar saudara, gitu. Ribut tuh dalam artian selalu salah paham gitu ya. Apakah lebih baik menghindari tapi tetap berbuat baik gitu, nggak sering-sering ketemu lah gitu ya. Tapi interaksi amal solehnya tetap dilakukan dalam artian memberikan kiriman, memberikan kebaikan-kebaikan gitu ya, tapi tidak dalam artian berinteraksi untuk bercakap-cakap karena biasanya kalau bercakap-cakap justru malah jadi ribut gitu Ustaz. Ya, mohon masukannya itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan uh, tadi ya Ustaz beberapa beberapa imam imam Masjidil Haram yang memang afiliasinya ke mereka gitu ya, Zionis. Eh, apa mereka Pertanyaannya. yang udah interaksi dengan Quran yang luar biasa masih ini ya Ustaz, masih ada kemungkinan seperti itu gitu ya, gimana dengan kita gitu yang masih jauh interaksi. Terus yang kedua mungkin ada ada pengaruh juga ya Ustaz, dengan fikroh ataupun masukan yang didapatkan gitu dan bersyukurnya kita bersama dengan jamaah ini yang terus memberikan masukan-masukan yang benar insya Allah. Jazakallah khair Ustaz. Iya, ya, pepatah Arab itu juga dikuatkan oleh pepatah Indonesia ya. Otomatis ketika fikrahnya belum Islam ya. Ya, istilahnya jauh bau bunga istilahnya ya. Ya, dekat bau yang lain gitulah ya. Ya, bau nggak enak gitulah. Ya. Ya, tentu ketika kita merasa ada orang-orang tertentu kalau didekati ya, kalau dekat dengannya ada aja masalahnya. Ya, ya, karena itu hanya oknum, ya tentu tidak termasuk bahwa kita melepas diri dari hablum minan nas. Ya, toh oknum yang kita jauhi itu kan cuma dua tiga orang aja. Lainnya kita punya kedekatan. Ya. Sehingga kita ingin memperlakukan apa yang diistilahkan oleh para ulama, ya, ukhuwah khosoh dan ukhuwah ammah. Ya. Jadi untuk orang-orang yang kalau dideketin ada aja masalah, oh, udah orang ini memang bakatnya ukhuwah ammah aja. Ya. Buktinya saya kalau ketemu ya salaman, apalagi kalau itu keluarga kita tetap kasih oleh-oleh, kita kasih infakin. Tapi kalau untuk berdekat-dekat, sorry ya, ya kita cukup ukhuwah ammah. Ya, ya boleh seperti itu. Ya, ya. Karena ya apa ya dalam istilah kaidah fikihnya ad-dararu yuzal. Ya, karena ada madorot maka dibolehkan seseorang menghilangkan madorot itu. Ya, madorot. Ya, madorotnya apa? Adanya masalah-masalah baru, salah paham, jadi debat, jadi teriak-teriak ya. Kalau dekat dengan orang ini, ya. Maka dalam kondisi ini Islam punya dua motivasi. Gimana kamu bisa tetap ya
tetap tidak mengambil rukhsah tadi. Ya, ya. Artinya betapapun dia itu bermasalah, saya akan tetap ya siap menelan segala permasalahan itu. Saya tetap akan berukhuwah khosoh ya dengan orang ini misalnya. Ya, ya mungkin karena ilmunya kita nggak bisa mau mau berukhuwah amah. Apa dia itu posisi dalam kehidupan rumah tangga misalnya. Ya, ya. Jadi justru kalau kita tetap mau beruwah khoso, maka itu menjadi amal yang spesial di sisi Allah. Ya, itu yang disebut dengan ayat di surat Fussilat, فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. Ya, orang beriman itu bisa merubah kondisi yang negatif hubungan dirinya dengan orang beriman orang lain, ya, sehingga seperti persahabatan yang kuat, ya, karena keinginannya untuk tetap berukhuwah khosoh, ya. Walaupun kalau mau berukhuwah amah ya tetap boleh begitu ya. Ya. Yang bersangkutan dimotivasi juga oleh Rasulullah. Ya. Kalau kamu menjadi orang yang disikapi menjauh oleh orang lain, seharusnya kamu ya mengevaluasi diri. Ya. Saya ini kurang apa ya? Ya, saya ini kurang apa ya? Ya. Ya, Rasulullah mengatakan inna syarran nas, sesungguhnya sejelek-jelek manusia, ya, ya. Man yattaqi syarrahu ghairuhu, ya. Orang yang dijauhi oleh orang lain, ya, karena orang lain takut dengan kejelekannya, ya. Apakah suka komen, suka menghina, aduh jadi bermasalah, ya. Jadi dari kedua belah pihak, ya, bagaimana walaupun itu ada masalah, tapi dia bisa mengatasi masalah itu. Ya. Kemudian yang kedua ya tidak ada lain lah ya. Ya. Siapa yang bisa mencintai saudaranya di Filistin, berempati, itu memang hidayah. Ya. Ya. Itu memang sudah pilihan dari Allah. Ya. Ya betullah kita ini nggak ada apa-apanya dengan si ulama-ulama itu ya. Tapi kita kok bisa ya mencintai, bahkan kalau boleh berangkat aja deh ke sana ya. Itu kalau bukan pertolongan Allah ya nggak mungkin ya. Ya. Oleh karena itu kita yang nggak seperti itu ya nggak ada lain kecuali menyatakan la haula wala quwata illa billah. Bukan karena saya hebat tapi karena Allah lah yang memberi petunjuk kepada saya, ya. Ya. Jangan sampai menjadi orang yang kontra jihad di Filistin. Ya. Dengan segala alasan-alasan yang mereka ungkapkan. Bahwa pro-Filistin itu tidak terlepas daripada hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jangankan kita yang perasaannya masih lemah dalam berinteraksi dengan Al-Qur'an, ya. Walaupun nggak mungkin juga nilainya nol kan, ya. Sebagaimana nggak mungkin juga nilainya 100, ya. Mungkin nilainya 6, nilainya 7, ya. Antara itulah ya 8 ya. Sehingga insya Allah ya memang dianggap laik oleh Allah untuk menerima hidayah ya
mendukung tahrir Filistin, ya, wabil khusus dengan tahrir Al-Aqsa-nya, ya. Tapi kalau kita melihat kehidupan orang-orang Eropa, ya, bagaimana Spanyol itu sampai pemerintah dan rakyatnya pendukung Filistin, ya. Inggris masyarakatnya, Jerman masyarakatnya, Belanda masyarakatnya, Itali masyarakatnya. Wah, itu dari mana itu hidayah itu, ya, ya. Sementara mereka masih dalam kekufurannya, ya. Bahasa mereka, ini bukan masalah agama, ini masalah kemanusiaan, ya. Manusia manapun akan memihak kepada orang-orang yang tertindas, gitulah, ya. Jadi di satu sisi ini memang pertolongan Allah, sehingga pentingnya manusia itu terus meminta tolong kepada Allah, ya. Ya, doa Rabbana la tuzigh qulubana itu sebelumnya adalah doa memuji orang-orang yang punya hubungan dengan Al-Quran yang sudah bagus. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna. Warrasikhuna fil ilmi itu artinya apa? Orang-orang yang pakar di bidang Al-Quran. Ya. Yaquluna amanna bihi kullu min indi rabbina wa ma yadhakkaru ila ulul albab. Maka Allah katakan, jangan bangga dulu, sering-sering minta tolong. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya. Memang mereka enggak berdoa seperti ini. Insya Allah berdoa. Ya. Tapi faktor-faktor lainnya kita enggak tahu. Ya. Maka kita cukup mengambil pelajaran besar dari Syekh Su'ud Suraim, ya, yang sudah tidak lagi menjadi Imam Masjidil Haram. Ya, masyarakat sangat mendambakan. Ya, ya. Jadi manusia kalau sudah semakin meninggi derajatnya, ya, semakin viral, ya, ya, itu selalu fitnahnya dua, ya, ya. Fitnatul mal, fitnatus siyasah. Ya. Jadi Syekh Suram itu, ya, ketika menolak untuk, ya, membuli Filistin, ya, dia berada dalam kebenarannya, dan orang-orang sejenisnya ada namanya Syekh Al-Talib, ya, ya, dan masih banyak Syekh, eh, pokoknya ratusan lah dia Saudi itu, ya, yang harus dibayar untuk tidak mau membuli Filistin itu nomor satunya adalah fitnatul mal, ya. Harus siap jadi orang miskin semiskin-miskinnya, ya, ya. Ya itulah ujian hidup, ya. Nah kalau kita-kita ini kan ujian miskinnya kan otomatis gitu, ya. Nggak perlu ninggalin sesuatu yang memang begini, ya. Nah kalau imam-imam Masjidil Haram tuh rata-rata, ya, kalau orang kan rumahnya satu gitu, ya. Rata-rata imam Masjidil Haram tuh rumahnya itu kayak sebuah klaster gitu, ya. Ya, sebuah klaster, rumah satu, rumah dua, rumah tiga, rumah empat. Artinya apa? Ini istri satu, ini istri dua, ini istri tiga, ini istri empat. Nah itu kan butuh duit semua itu. Ya. Nah kalau dia nggak mau ngikut pemerintahan yang ada, saya boikot kamu. Mikir dulu nih gimana nih nasib rumah satu. Rumahnya mewah bukan rumah kontrakan atau rumah petak ini, ya. Ya. Rumahnya rumah-rumah kayak istana begitu. Ya. Ya, pasti kebutuhan operasionalnya tinggi. Ya, ya itulah yang luar biasa, ya, fitnahnya. Sebagaimana orang-orang seperti itu kalau dia komitmen, dampaknya semendunia, ya. Dampaknya itu mendunia. Ya. Itu juga yang dialami oleh Musyair Rasyid. Ya.
Ya, kalau kita tahu begini memang rasanya nggak mungkin kita membanggakan diri ataupun me- ya, merendahkan mereka gitu. Ya, ya, saya berbicara cuma mengingatkan saja. Ini hati-hati kita ya kalaupun masih suka ya suka karena Qur'annya, tapi pribadinya hati-hati. Ya jangan sampai, oh karena Qur'annya pokoknya pokoknya dari dia itu yang benar, ah, itu yang salah. Ya, ya. Silahkan aja Quran dari mulut Musyari, dari mulut Sudes kita terima, tapi fikrohnya jangan sampai kita ikuti mentang-mentang ah dia kan imam Masjidil Haram ini. Ya. Jadi di sini kita antara memaklumi bersyukur. Oh begitu ya, ya, ya. Orang seperti mereka kehilangan ya kehilangan bulanannya itu bisa mencapai ya ratusan juta sampai 1 M sebulan ya, ya. Karena kabarnya Imam Masjidil Haram itu nggak ada angkanya, angkanya nyebutin sendiri. Ya. Kamu bulan ini perlu berapa? Ya. Ya, nyebut langsung dicairin ya, bukan kayak di negeri ini ya sekian 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 ya, ya, ya. Saking banyaknya uang di sana ya, ya seorang imam itu nyebut sendiri ya, ya tentu imamnya juga nggak bakal haji mumpung ya karena akhlak ifahnya ya secukupnya aja saja ya, ya. Ya, man kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf. Ya. Ya. Ya, setiap manusia pasti berhadapan dua fitnah ini. Fitnatul mal, fitnatus siyasa. Yang beda bobot-bobotnya. Ya, ya bobot diri kita, fitnah itunya ya nggak seberapa ya. Tapi orang-orang yang sudah namanya mendunia ya otomatis ya. Ya. Yang sebetulnya kalau dia dalam tetap ketaatan ya fitnahnya yang mendunia itu juga akan menghasilkan amal soleh yang mendunia ya, ya bagi yang mengenal misalnya Syekh Salman Al-Audah ya, wah itu pendukung Filistin Jidan istilahnya ya, ya nomor satu ya udah sejak 2018 ya masuk penjara ya, sampai sekarang sampai kehilangan penglihatannya ya karena di sana ya pasti hidup dalam keadaan ya dibuat tersiksa sedemikian rupa ya, istrinya meninggal nggak boleh, takziah aja nggak boleh ya, itu semua yang harus dibayar untuk ya sikapnya yang nggak mau berubah untuk membuli Filistin ya, bully itu ya. Jihad Filistin terutama nama Hamasnya itu harus dibully ya. Ya. Sementara mereka-mereka yang ini wah lantang banget Hamas kafir itu ulama-ulamanya yang sampai di Timur Tengah itu sampai ada istilah ya, ada ulama Rahman, ulama Sultan ya. Ini ulama-ulama yang siap hidup miskin, hidup ya sengsara ya disebut dengan ulama Rahman, yang yang nggak siap disebut dengan ulama Sultan. Wah, semakin mendukung semakin membenci Filistin ya, wah, semakin dimuliakan itu ya. Ya